سبيلا وبعث إلينا سيدنا محمدا عبده نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأزواجه وذرياته وإخوانه من الإنس والجان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'da. Yang saya hormati Sayyiduna Syarif Muhammad Al-Habib Ibnul Khalifah Ar-Rahil As-Syarif Muhammad At-Tijani. Yang saya hormati Sayyidi As-Syarif Ali Ibnu As-Syarif Muhammad Al-Habib. Yang saya hormati Sayyidi As-Syarif Ali Ibnu As-Syarif Mahmud. Yang saya hormati Dr. Hasan dari Sudan dan segenap para sadatinal muqaddamin al-a'izzah, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Ali Baharun, Syekh Soleh Basalamah, para abna'u Syekh Umar Bedawi, para abna' Syekh Muhammad bin Yusuf, dan segenap para muqaddam yang hadir pada kesempatan ini. Hayyakumullahu jami'an. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri. Wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Lumajang dan segenap jajarannya, Bapak Kapolri dan segenap jajarannya, Bapak Dandim dan segenap jajarannya, para hadirin hadirat minal ikhwan wal akhwat wal muhibbin wal muhibbat wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Pertama-tama patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita bersama-sama dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul sebagaimana yang menjadi tradisi tahunan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menambah mahabbah kita kepada guru kita, di mana pada bulan ini Allah berkenan memberikan pangkat dan martabat yang begitu tinggi kepada guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pulang nanti sama-sama mendapatkan aliran uyudot dan madad dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Amin Allahumma amin. Tentu kerinduan ini lama kita pendam, kurang lebih 2 tahun kita dipaksa untuk tidak melakukan aktivitas tahunan kita disebabkan wabah corona korban orang semena-mena. Alhamdulillah sangat bersemangat, bahkan ada ikhwan bahkan sejak seminggu kemarin itu sudah mau berangkat. Jadi dikira pelaksanaan Idul Fitri seminggu sebelumnya, saking semangatnya, saking cintanya dan rindunya kepada guru kita. Dan untuk menambah kecintaan kita, insya Allah kita tidak akan bosan-bosan untuk mendengar sekelumit tentang biografi guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Fathan An-Nadifi di dalam karyanya Al-Khoridah, Ad-Durratul Khoridah, mensarahi Al-Yaqutatul Faridah, beliau mengatakan bahwa ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan kepada semua umatnya,
di mana Rasulullah salah satu sifatnya adalah tabligh, menyampaikan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan ini adalah yang diperintah oleh Allah agar disampaikan. Ilmu yang wajib disampaikan ini berkaitan dengan ilmul ahkam, yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan syariat. Maka Rasulullah tidak boleh menyembunyikan sekecil apapun yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ilmu yang kedua, kata beliau, ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini Rasulullah diberi wewenang oleh Allah. Beliau diberi hak, disampaikan silahkan, tidak disampaikan juga silahkan. Ilmu apa ini? Yaitu ilmu asror, ilmu yang berkaitan dengan kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang namanya sirri, yang artinya rahasia, pasti orang yang bersangkutan itu punya wewenang dipublikasikan, disampaikan kepada orang lain atau tidak. Jangankan ilmu, istri kalau sirri saja disembunyikan iya, tidak disembunyikan juga iya. Ilmu juga seperti itu. Ini yang tertawa punya simpatan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang harus disimpan, tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh disampaikan kecuali kepada orang-orang khusus yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu apa? Kata beliau, yaitu ilmu sirril qadar, yaitu tentang rahasia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bicara dunia kewalian, sebelum kita masuk kepada pribadi guru kita, ini bagian dari ilmu-ilmu asror, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuka di zaman dulu, di zaman beliau hidup, tapi beliau membuka setelah beliau meninggalkan dunia ini jasadnya. Dan kemudian pada tahun kurang lebih 1150 Hijriah, ketika guru kita lahir dan beliau mencapai usia tertentu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu asrar ini kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, ketika kita bicara asrar pasti berkaitan erat dengan dunia perwalian. Dunia wali. Kita sering mendengar kata wali. Wali itu apa? Di sini kita mencoba mengupas kata wali sehingga kita akan tahu sejauh mana martabat guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kajian secara kalimat atau lafaz kata wali ini ada dua pengertian. Sebagaimana saya kutip dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qusairi rahimahullah. Jadi beliau menyatakan bahwa kata wali, kalau kata anak pesantren ini mengikuti wazan fa'ilun, bermakna isim fa'il, bermakna sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah mempunyai banyak wazan. Kalau di dalam Alfiyah Ibnu Malik, Imam Malik Muhammad Al-Andalusi, Ibnu Malik Al-Andalusi, dalam alfiyahnya beliau mengatakan wa fa'latun fa'alun au mif'alun au fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badilun. Ada wazan-wazan yang menunjukkan sigot atau bentuk kata banyak. Dalam arti ini wali diartikan sebagai man tawalat ta'atuhu bi ghairi takhalluli maksiatin. Dalam artian ini wali itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah dilakukan secara berkesinambungan min ghairi takhalluli maksiatin, tanpa ada jeda untuk melakukan maksiat. Selalu taat kepada Allah. Ini kriteria yang pertama dari wali. Jadi kalau masih melakukan taat kemudian ada sponsornya, sponsornya ini bermaksiat kepada Allah, ini tidak masuk kategori wali Allah. Ini termasuk kategori STMD. Sholat terus maksiat jalan. Kalau sholat Jumat dia ada di depan. Ada biduan juga ada di depan. Malaikatnya bingung, ini masuk golongan yang mana? Selamat malaikat, Anda kena prank.
Kemudian pengertian yang kedua, kata wali ikut wazan fa'ilun bimakna maf'ulun, mengikuti maknanya isim maf'ul. Dalam tahapan ini maka arti dari kata wali adalah huwallazi tawallallahu hifdahu wa hirasatahu bil idamati wat tawali. Yaitu seseorang yang urusannya dilindungi oleh Allah. Dia mendapatkan perlindungan dari Allah, akan dilindungi agar dirinya jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dengan diberi kekuatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tahap penjagaan ini para wali akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana para anbiya wal mursalin dijaga oleh Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada para walinya? Kalau Nabi, sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijaga oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan. Ada bimbingan dari Allah, baik itu secara langsung ataupun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga setiap aktivitasnya yang dilakukan oleh Nabi kita menunggu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi. Kalau para wali, maka para wali setiap aktivitasnya untuk melakukan apapun menunggu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan aktivitasnya menunggu rekomendasi dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau pernah mengatakan, ini ada dalam kitab Buyatul Mustafid, kitabnya Thariqah Tijani. Ada juga dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, ini kitab tasawuf umum, biografi para ulama-ulama. Beliau menyatakan, saya tidak menikah sampai saya mendapat perintah dari Rasulullah untuk menikah. Itu wali zaman dulu, mau menikah menunggu perintah dari Rasulullah. Wali zaman dulu. Kalau wali zaman akhir belum diperintah, istrinya sudah 4. Itu yang wali. Kalau seperti kita bukan wali menunggu perintah dari Rasulullah, sampai mati punya predikat wali jomblo. Guru kita juga seperti itu, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Setiap aktivitasnya ini menunggu izin dan rekomendasi dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau untuk mencabut izin seorang ikhwan saja, padahal beliau seorang guru besar, untuk mencabut izin thariqah dari seorang ikhwan yang menjadi muridnya, menunggu ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada 2 orang berziarah ke makam Syekh Abdullah bin Masis, guru dari Imam Al-Hasan As-Sadili, Rasulullah memerintahkan kepada guru kita agar izin thariqah 2 orang ini dicabut langsung atas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejadian ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam bersuluk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, guru kita memang harus tunggal. Kita tidak boleh membuka hati kita bercabang-cabang. Guru kita hanya tunggal. Kalau guru kita di dalam Thariqah Tijaniyah hanya tunggal, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Para muqaddam ini hanya pelayan, sehingga para muqaddam bukan pemilik Thariqah ini. Para muqaddam hanya para pelayan dan pemiliknya adalah guru kita melalui restu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hanya berlaku di dalam Thariqah Tijaniyah guru tunggal. Bahkan ulama sekaliber Ibnul Arabi Al-Hatimi, beliau sudah jelas menyatakan guru harus tunggal. Bahkan dari kalangan fuqaha yang terkenal, Al-Imam Ibnu Hajar dari madhab Syafi'i, beliau juga menyatakan guru fisuluk harus tunggal. Bahkan ada seorang ulama berguru kepada wali. Setiap gurunya ini bertemu dengan muridnya yang bernama, kalau tidak salah namanya Ibnu Aflah. Setiap bertemu muridnya ini selalu makan roti.
Kemudian ditanya oleh gurunya, dari mana kamu mendapatkan roti ini? Muridnya menjawab, ini saya tadi bertemu dengan Wali Khidir. Saya diberi roti. Kira-kira kalau Ikhwan bertemu dengan Wali Khidir, minta apa? Ini diberi roti. Hampir setiap hari, bahkan setiap bertemu dia makan roti. Kemudian gurunya memberikan solusi. Kalau dikatakan marah, ya marah. Kalau kamu mau berguru kepada Wali Khidir, silahkan. Tapi putus dengan saya, kata gurunya. Kalau kamu berguru dengan saya, maka jangan berhubungan lagi dengan Wali Khidir. Ini bukan sombong, tapi fisuluk seperti ini ajarannya. Kemudian muridnya lebih memilih gurunya. Kalau begitu saya memilih engkau, wahai guru. Suatu ketika dia bertemu lagi dengan Wali Khidir, diberi roti sama Wali Khidir, menolak. Maaf, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Biasanya kamu mau. Maaf, Wali Khidir, saya sudah punya guru. Jawabannya seperti ini, saya sudah punya guru. Bukannya saya tidak mau, tapi saya sudah punya guru. Kemudian di luar dugaan, Wali Khidir bukan marah. Kalau wali itu kehilangan murid tidak marah. Yang marah itu wali yang nanggung itu. Santrinya pindah ke sini, bertengkar sama kiainya. Banyak seperti ini kan? Nah, itu wali nanggung itu. Di luar dugaan Wali Khidir bukannya marah, tapi beliau mendukung. Al-an anta tuflih, kata beliau. Sekarang kamu sukses, kata beliau. Kalau kemarin-kemarin kamu masih tergoda dengan aku, kata beliau. Muhammad. Ada juga guru kita. Kita memiliki kitab induk di dalam Thariqah Tijaniyah, namanya kitab Jawahirul Ma'ani, yang ditulis oleh santri beliau, mengumpulkan kalam-kalam dari Sayyidi Syekh At-Tijani radhiyallahu an, yang ditulis oleh Syekh Ali Harazim Barodah radhiyallahu an. Awal mula kitab ini ditulis dan dikumpulkan, guru kita memerintahkan agar disobek. Sudah, tidak usah ditulis, tidak usah dikumpulkan, sobek saja. Namanya murid susah payah menulis, tapi yang merintah adalah guru. Dia sami'na wa atokna. Kita kepada guru harus seperti itu, sami'na wa atokna. Jangan sampai menjadi murid mengatakan sami'na wa asoina. Ini bahaya. Tapi sami'na wa atokna. Hingga kemudian setelah berselang lama, Syekh Ahmad berubah pikiran lagi. Kumpulkan lagi yang kemarin sudah disobek, catatan-catatan itu. Karena aku diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk mengumpulkan kitab saja, menunggu rekomendasi dari baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini para akabirul arifin, apapun aktivitasnya, menunggu izin langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kriteria wali. Bahkan guru kita sudah masuk tahapan ini. Beliau aktivitasnya selalu menunggu restu dari Rasulullah. Kesehariannya beliau ahli zikir. Kalau kita membaca kitab Jawahirul Ma'ani, coba kita baca bagaimana aurat-aurat wiritan-wiritan yang biasa dibaca setiap harinya. Kemarin saja itu hanya sebagian kecil, berapa persen, dari asar sampai maghrib baru selesai. Kalau kita baca semua, setiap hari wirid dari guru kita tidak bisa cari uang, Pak. Kita tidak bisa kerja, bahkan kumpul dengan istri saja, tidak ada waktunya. Bisa-bisa istrinya cemburu, silahkan makan tasbihnya. Cemburu dengan bacaan dzikir. Nah ini para hadirin rahimakumullah, ini tentang guru kita. Dari sini kita sudah paham bahwa guru kita benar-benar seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bermartabat ini ada tanda-tandanya. Kejadian besar itu pasti diawali dengan tanda. Kiamat ini kejadian besar, pasti ada tandanya. Entah itu tanda yang kecil ataupun tanda yang besar. Begitu juga para wali, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini selalu ada tanda-tanda yang menjadi isaroh bahwa orang yang bersangkutan kedepannya nanti akan menjadi orang terhormat, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita juga seperti itu. Syekh Ahmad punya murid namanya Syekh Muhammad Ad-Damrawi. Syekh Ahmad Ad-Damrawi ini tiap hari dalam Kashful Hijab dikatakan tiap hari beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 24 kali sehari semalam. Sehari semalam bertemu dengan Rasulullah 24 kali. Kalau kita 24 jam bertemu dengan HP.
Mau tidur HP, bangun tidur HP, bahkan ke WC pasti pegang HP. Ini harian kita seperti ini, 24 jam. Beliau pernah ketika bainal isya ini, bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, beliau ada di satu tempat, ruangan khusus, di sebelah ruangan guru kita yang biasa berzikir, didatangi, ini bainal isya ini waktu yang mustajab. Jadi waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang mustajab, kita minta kepada Allah. Didatangi, entah siapa tidak dijelaskan, beliau ini ditawari segelas air. Gelas yang begitu terang bercahaya, dan airnya pun begitu bercahaya. Ketika ditawari segelas air, beliau di dalam hatinya bergumam, saya tidak pantas menerima air ini. Yang pantas adalah guru saya, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ini adab dari seorang santri seperti ini. Yang pantas menerima ini guru saya, bukan saya. Mestinya guru saya. Akhirnya beliau memanggil Syekh Ahmad di ruang sebelah. Ketika dipanggil, ternyata Syekh Ahmad tidak menjawab. Ketika Syekh Damrawi kembali ke tempatnya, air tadi sudah hilang. Tidak lama Syekh Ahmad keluar dari ruangan yang biasa beliau melakukan zikir dan bertanya, ada apa kamu tadi memanggil aku? Kemudian Syekh Damrawi menyatakan, tadi saya didatangi seperti ini, diceritakan. Dan tentunya air ini yang pantas untuk engkau, wahai Syekh. Bukan saya yang pantas menerima, tapi engkau. Cuman ketika saya balik, airnya sudah hilang. Untuk menghilangkan rasa penasaran, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah air yang hilang itu nantinya akan kembali lagi agar bisa aku minum, kata guru kita. Kata Rasulullah, isbir, sabarlah kamu hatta ya'tiyaka wa tasrobah. Tunggu, sabar sampai air itu nanti datang kembali dan engkau nanti akan meminumnya, kata Rasulullah. Kenapa kok air? Karena air ini dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air ini kemudian menjadi sumber kehidupan. Isyarat guru kita menjadi sumber kehidupan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak lama-lama, ini cuma sponsor manakib ini. Masih ada beliau. Tentang martabat guru kita. Yang mengakui martabat beliau itu bukan hanya kalangan manusia. Yang mengakui martabat beliau bukan hanya dari kalangan bangsa jin. Tapi yang juga mengakui martabat beliau adalah para malaikat. Syekh Damrawi tadi ini murid khusus. Luar biasa. Beliau bercerita, saya pernah didatangi malaikat. Dan malaikat ini min a'dhamil malaikat. Malaikat ini termasuk malaikat yang paling agung, kata beliau, cuman tidak disebutkan malaikatnya. Kalau sampean semua ingin bertemu dengan malaikat, saya doakan, mudah-mudahan segera bertemu. Kok tertawa? Kok ada yang amin? Wali atau tidak pasti bertemu dengan malaikat. Iya. Malaikat maut. Malaikat Israel. Ini malaikat yang paling agung, kata beliau. Bahkan malaikat ini berkata, wahai Syekh Damrawi, saya ini malaikat yang diberi martabat agung oleh Allah. Ketika ada malaikat mendengar nama saya, bergetar badannya. Gemetar ketakutan karena hebatnya yang begitu luar biasa. Cuman mendengar namanya disebut, malaikat yang lain bergetar. Gemetar. Itu kata malaikat ini, pengakuannya seperti itu. Menyatakan kepada santri guru kita. Kalau ada malaikat mendengar nama saya, dia akan bergetar, gemetar badannya, ketakutan. Karena haibahnya, hubungannya yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan, walaupun saya martabatnya seperti itu, guru kamu Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, fadluhu indallahi a'dhamu minni. Kata malaikat ini, guru kamu itu loh, Syekh Ahmad Tijani, martabatnya di sisi Allah kalah saya, lebih tinggi beliau dari saya. Padahal ini kalau malaikat mendengar namanya saja gemetar, beliau masih mengakui bahwa dirinya kalah pangkat dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan yang mengakui ini malaikat, bukan manusia. Kalau manusia bisa pakai trik, bisa tawar menang, bagi hasil. Nah ini. Allahumma Muhammad. Ini gambaran martabat guru kita. Sehingga isyarat yang terakhir. Ini terakhir sudah. Beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah.
angka 1150 Hijriah ini bukan angka biasa. Tapi maaf, nanti pulang jangan dibuat membeli togel. Wah, ini ada bisik-bisik nggak enak ini. Saya disuruh memperpanjang ini. Padahal sudah panjang punya saya. Promosi. Jadi beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah. Ini angka bukan abal-abal ini. Jadi kalau mau beli mobil, beli motor, pesan angka 1150. Ini angka tahun kelahiran guru kita. Ternyata ketika diteliti oleh salah satu dari santri guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, kemudian disimpulkan, lo ternyata angka 1150 Hijriah ini merupakan angka yang mengandung rahasia. Apa? Ketika ditahwil, ketika angka ini dikonversi menjadi huruf-huruf hijaiyah. Kalau yang ahli perdukunan pasti tahu yang namanya abajadun hawazun ilahirihi. Ya, paham ya? Ini banyak yang jadi dukun kayaknya. Aliran Samsudin Jadab. Jadi ternyata angka 1150 ketika dikonversi menjadi huruf-huruf hijaiyah, ditemukan kata Maulidul Khatmi, kelahiran wali khotam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi angka 1150 ditemukan menjadi angka apa? Menjadi kalimat Maulidul Khatmi, kelahiran wali khotam. Ini menandai bahwa guru kita benar-benar wali khotam. Wali khotam, yaitu wali yang paling tinggi dalam martabat Al-Qutbaniyah, wali kutub. Dan tidak semua orang mendapatkan pangkat kutub. Bahkan ini yang tertinggi di antara wali kutub yang ada, itu mana khotam. Jadi jangan dipahami khotam yang artinya pamungkas, tidak ada wali lain lagi setelah sama. Tidak, wali ini masih terus ada ila yaumil qiyamah. Bahkan Nabi Isa alaihi salam kelak turun kedua kalinya, beliau itu sebagai wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai wali, bukan nabi posisinya. Kenapa? Karena kalau nabi, nanti nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa. Makanya para ulama menyatakan Nabi Isa kelak dibangkitkan dua kali. Yang pertama sebagai seorang nabi, yang kedua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ketika turun kedua kalinya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Padahal nabi itu punya syariat sendiri, tidak ikut siapa. Tapi ini ikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud wali khotam itu secara hierarki, kalau kita semacam organisasi atau kepemimpinan, ini adalah pucuk tertinggi. Pucuk tertinggi itu wali khotam. Jadi jangan salah paham dengan wali khotam. Di samping wali khotam, beliau juga mempunyai martabat al-qutbul maktum, wali kutub yang pangkatnya disembunyikan, pangkatnya disimpan, pangkatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hakikat martabat ini sejatinya tidak ada yang tahu. Sejauh mana ketinggian pangkatnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang tahu, dan kanjeng Nabi sendiri kemudian yang menginformasikan kepada guru kita. Kalau yang menginformasikan Rasulullah, beritanya jelas bukan berita hoak, tidak seperti media sosial. Ini yang memberi berita, yang memberi kabar adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran bagaimana pangkat dan martabat guru kita. Mudah-mudahan bisa menambah rasa mahabbah kita, menambah rasa cinta kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat akan ditakdir oleh Allah
dikumpulkan dengan guru-guru kita yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kami akhiri dengan bacaan doa Allahumma surna bi zumrati Abil Faidh Tijani wa midana bimadadi khatmil auliya'il kitmani. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Laqad nasabtu bihi naslan liti hukumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.